Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 131 sampai dengan 134 dengan mengacu ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Yaitu yang kita bahas adalah surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari surat An-Nisa ayat 131 adalah sebagai berikut. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya ayat 132 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Adapun ayat 133 terjemahannya adalah sebagai berikut. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Lalu Dia mendatangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Selanjutnya ayat 134 terjemahannya sebagai berikut. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian terjemahan ayat 131 sampai 134 dari surat An-Nisa. Di sini Allah telah mengabarkan bahwa Dia adalah Maha Penguasa langit dan bumi. Dan sesungguhnya Dialah zat yang memutuskan hukum di langit dan di bumi. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat 131 surat An-Nisa yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Dalam hal ini maknanya adalah, yaitu di sini kami, Allah dalam hal ini telah memberikan wasiat atau perintah kepada kalian seperti yang kami telah berikan kepada mereka, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan beribadah kepadanya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya juga Allah telah berfirman dalam ayat tersebut, dalam kalimat dari ayat tersebut, yaitu ayat 131 surat An-Nisa yang artinya, tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hal ini sebagaimana juga Allah telah berfirman dan mengabarkan tentang Musa alaihissalam, bahwasanya dia berkata kepada kaumnya, yaitu Nabi Musa, yaitu tercantum dalam surat Ibrahim ayat 8, yang artinya, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan dalam surat At-Taghabun ayat 6 juga Allah telah berfirman yang artinya, lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di sini maksudnya Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan hamba-hambanya, dan Allah itu Maha Terpuji. Dan setiap perkara yang telah ditetapkan, dalam setiap perkara yang telah ditetapkan dan syariatkan. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 132 surat An-Nisa yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi.
Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala itu maha menjaga atas setiap jiwa terhadap apa yang diperbuat. Dan Allah Ta'ala tersebut maha mengawasi, lagi maha menyaksikan segala sesuatu. Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 133 yang artinya, jika Allah menghendaki niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah maha kuasa berbuat demikian. Di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala maha kuasa memusnahkan kalian semua dan menggantikannya dengan selain kalian apabila kalian masih berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 38 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Menanggapi ayat ini, sebagian ulama kaum salaf berkata, yaitu betapa hina dan rendahnya para hamba itu di sisi Allah Ta'ala bila mereka menyia-nyiakan perintahnya tersebut. Selanjutnya dalam surat Ibrahim ayat 19 dan 20, Allah juga telah berfirman yang artinya, jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Maksud dari ayat ini adalah bahwa tidak ada yang mampu, yang dapat mencegah Allah Ta'ala untuk melakukan hal-hal tersebut di atas. Adapun ayat berikutnya adalah ayat 134 dari surat An-Nisa. Di sini Allah telah berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Maksud dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang berkeinginannya hanya dunia saja, ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Sehingga bila kamu meminta kepada Allah Ta'ala pahala dunia dan pahala akhirat, niscaya Allah Ta'ala akan memberikannya, mencukupkannya, menganugerahkannya kepadamu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 yang artinya, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan dunia maksudnya. Dan di akhirat dia tidak akan memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20 yang artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, maksudnya hanya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dan juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 21 yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maksudnya di dunia duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Lalu kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat
dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang maksudnya yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Di sini Ibnu Jarir rahimahullah menganggap bahwa makna yang dimaksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Ini tercantum dalam ayat 134. Yaitu orang yang menghendaki pahala dunia saja ini, itu adalah orang dari kalangan orang-orang munafik yang menampakkan keimanan lantaran hal tersebut. Karena di sisi Allah ada pahala dunia, yaitu apa-apa yang mereka dapatkan seperti misalnya bagian dari harta rampasan perang dan lain sebagainya bersama kaum muslimin. Sedangkan firman Allah juga dalam ayat 134, dan akhirat, nah maksudnya akhirat di sini, itu adalah, yaitu di sisi Allah Ta'ala, itu ada pahala akhirat. Yaitu apa-apa yang Allah Ta'ala simpan untuk mereka berupa hukuman di neraka jahanam. Ibnu Jarir rahimahullah menjadikan ayat tersebut seperti firman Allah yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Namun mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah terjemahan dari surat Hud ayat 15 dan 16. Jadi tidak diragukan bahwa makna dari ayat ini jelas dan nampak. Adapun tafsiran Ibnu Jarir rahimahullah, ayat yang pertama dengan firman Allah Ta'ala itu perlu diteliti kembali. Karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala yang artinya karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, yaitu pada ayat 134 surat An-Nisa, ini jelas menunjukkan tentang keberadaan kebaikan di dunia dan akhirat. Yaitu Allah Ta'ala memiliki kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Sehingga seseorang tidak boleh merasa cukup untuk berusaha meraih kebaikan dunia saja, melainkan keinginannya harus lebih tinggi, harus tinggi untuk meraih cita-cita yang tinggi di dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya tempat kembali itu semuanya adalah kepada zat yang di tangannya ada mudarat dan manfaat, yaitu Allah Ta'ala adalah zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yaitu zat yang membagi kebahagiaan dan kesengsaraan di antara manusia di dunia dan di akhirat, dan Dia berlaku adil di antara mereka sesuai dengan pengetahuannya berkenaan dengan mereka, yaitu siapa di antara mereka yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan siapa di antara mereka yang berhak mendapat kesengsaraan. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.